Head to Head with Elvira. Sekarang kita dengar dari sisi hukum dulu dong, yang di bawah ya, Bapak-Bapak ya. Saya ke Bang Sangaji dulu, karena banyak bukti, banyak analisa, tapi kita tahu proses hukum masih berlanjut juga, begitu ada ranah yang harus kita diskusikan. Bukti-bukti ini kemudian bisa memperkuatkah standing point Roy Suryo CS, atau jangan-jangan malah jebakan? Ini nanti menjadi bukti baru, ada unsur pencemaran nama baik begitu. Bang Sangaji silakan. Terima kasih Mbak Elvira. Jadi perlu saya jelaskan secara hukum ya. Ini juga bagian dari edukasi kita kepada masyarakat. Bahwa apa yang didapatkan oleh Mas Roy Suryo CS ini, dalam pendekatan alat bukti, ini kita sebut bukti baru. Bukti baru berupa fakta dokumen lama sebenarnya ini. Ya, dalam pendekatan bukti baru yang diatur dalam asas lex tempus itu ada unsur kebaruan sebetulnya dalam bukti-bukti yang ditampilkan oleh Mas Roy Suryo CS. Unsur kebaruannya banyak sekali gitu ya. Pertama misalnya yang berhubungan dengan legalisasi ijazah. Karena selama ini pelapor itu kan tidak pernah mempunyai akses untuk mendapatkan ijazah Pak Jokowi yang saat itu dilaporkan di Baris Krim Polri. Dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen pasal 263 KUHP ya. Kemudian juga ada fakta terkait dengan fisik ijazah yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo tadi benar, bahwa berdasarkan alat bukti resmi yang didapatkan oleh dua lembaga otoritas yaitu KPU RI dan KPU DKI itu secara fisiknya sama gitu. Kemudian ada informasi baru di dalam dokumen-dokumen tersebut, yaitu berupa legalisasi, dan legalisasinya dilakukan oleh dua pejabat yang berbeda pada dua tahap peristiwa hukum yang berbeda, yaitu pada saat Pak Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, kemudian juga mencalonkan diri sebagai calon presiden. Ya, nah ini kan fakta-fakta baru, fakta-fakta baru yang dalam perspektif pelapor ini untuk melengkapi bukti-bukti pada saat nanti perkara ini harus dibuka kembali gitu loh Mbak Elvira. Ya, jadi bukti baru ini bukan dalam perspektif terlapor, karena bukti-bukti ini memang ada dalam penguasaan terlapor gitu. Tetapi dalam konteks kita mencari alat bukti untuk mengungkap suatu peristiwa pidana, pelapor itu kan memang sulit untuk mendapatkan data-data otentik. Oleh karena itu pada saat peristiwa ini dihentikan di Baris Krim Polri, memang pelapor itu tidak bisa menghadirkan bukti-bukti ini. Nah, sekarang ini momentumnya adalah bukti-bukti ini sudah didapatkan secara legitimate. Dan ini sebetulnya memecahkan missing link yang selama ini terjadi. Missing linknya apa? Klien kami, Mas Roy Suryo, selalu dituduh melakukan analisa terhadap dokumen yang tidak sah, tidak valid. Sekarang dokumennya sudah valid. Ya, pertanyaannya bagaimana hasil analisanya? Nah, itu yang akan kemudian kita challenge ke depan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dari dokumen ini sebetulnya ada hal yang menarik lagi menurut saya. Kalau kita lihat dari aspek hukum pidana material, dari asas lex tempus, dari asas locus delicti dan tempus delicti, ini menegaskan bahwa ada rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan secara berlanjut. Ya, diduga dilakukan secara berlanjut terkait dengan penggunaan ijazah sebagai dokumen palsu yang diduga oleh Mas Roy Suryo dan Bang Rismon. Ada peristiwa hukum yang dilakukan secara berlanjut, dan ini diatur dalam pasal 64 KUHP sebagai perbuatan berlanjut atau forgesit handling. Ya, apa itu? Suatu peristiwa pidana yang diduga terjadi itu ternyata bukan hanya satu kali terjadi pada saat Pak Jokowi mendaftar diri sebagai calon presiden, tetapi ini dilakukan secara berlanjut. Artinya diduga kuat bahwa sudah ada satu skenario yang sistematis dilakukan untuk menyiapkan dokumen-dokumen ini gitu. Sehingga dalam konteks pasal 64 KUHP yang disebut forgesit handling itu, peristiwa pidananya diduga dilakukan secara berlanjut. Kita belum bisa memastikan yang di KPU Solo ya, karena kita belum dapatkan dokumennya. Serius, ada skenario begitu ya untuk menyiapkan, artinya ada proses, ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Bang Rifai, ini ada tuduhan yang cukup memberatkan gitu untuk klien Anda Pak Jokowi. Pertama saya mau menanggapi dulu ya bahwa fotokopi legalisir yang didapatkan oleh Mas Suryo dan Bang Bona ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena saat penyelidikan di Baris Krim ini semua sudah disita oleh penyidik.
Sudah ada, sudah Sudah disita ditampilkan? semua. Kenapa? Karena laporan TPU saat itu adalah adanya dugaan ijazah palsu yang digunakan untuk pilpres maupun pilkada. Sehingga dengan sendirinya penyidik menyisir semua data-data itu baik yang di Solo, Jakarta maupun yang di pusat. Ya. Jadi sudah diperiksa, sudah diambil, dianalisis, dilakukan kajian. Dan hasilnya apa? Dinyatakan penyelidikan ditutup. Kedua, ini pun juga sudah diambil lagi, disisir lagi oleh penyidik Polda untuk kedua kalinya. Kenapa? Karena ini untuk membuktikan perkara di Polda di mana kami melaporkan tindak pidana fitnah pencemaran nama baik, termasuk rekayasa IT dan perubahan data IT tanpa izin. Ya. Jadi ini semua bukan sesuatu yang baru, sudah ada, sudah diperiksa. Kalau selama ini mungkin para pihak hadir digelar juga sebenarnya sudah beberapa kali dibahas. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Bahkan dari adanya ijazah ini buat saya menarik, Mbak Vira. Menariknya apa? Pertama bahwa ijazah Pak Jokowi benar adanya, berkali-kali dilegalisir oleh dekan yang in charge, yang berbeda-beda di tahun pada saat dimintakan legalisasi. Sementara kita tahu setiap ijazah itu kalau legalisasi tentu aslinya harus ditunjukkan, dibandingkan dengan kopinya baru dicap. Gitu ya. Ini berkali-kali 2005, 2010, 2012, 2019, 2024 oleh dekan yang berbeda-beda di masanya. Artinya apa? Sudah seadanya, sudah disahkan semua fotokopi ini oleh penerbit. Terus apalagi yang belum dipersoalkan. Ini semua yang justru jadi bahan kajian di Bareskrim dan akhirnya dihentikan. Kemudian juga Dan menjadi bahan itu kajian di Polda. prosesnya semua bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada seperti tadi tuduhan ada skenario kemudian Ya boleh saja orang berprasangka berpendapat, tapi kan nanti semua proses hukum yang akan menjawab. Ya. Lalu yang kedua, ini yang terang benderang sekali. Dulu kan seolah-olah dituduh nggak ada tuh ijazahnya Pak Jokowi. Lah kalau nggak ada mana mungkin bisa dilegalisir? Kan dicocokkan dengan aslinya. Kedua, dulu Mas Rizky juga bilang bahwa informasi Mas Taufik nggak ada tuh di KPU fotokopinya. Ternyata sekarang dinyatakan ada. Artinya kan selama ini informasi simpang siur dan ini yang membuat masyarakat semakin membingungkan ya. Tapi buat saya dari ini semua, saya sih melihat semakin ke sini Mas Rizky wajahnya semakin yakin kok ijazah Pak Jokowi ini asli. Gitu. yakin palsu. Ya, cuma kembali lagi, ya ini dengan proses ini kan mau tidak mau, saya yakin semua orang juga punya hati kecil lah ya untuk bisa melihat menilai. Ya. Karena kembali lagi loh, kalau saya juga meyakini ternyata dalam saya menangani kasus ini ternyata ijazah ini palsu, saya akan mundur sebagai lawyer. Gak ada urusan, saya akan mundur. Saya juga punya integritas. Tapi semakin saya pelajari juga, semakin meyakinkan bahwa ini ijazah clean and clear. Bahkan berkali-kali dilapor, kemarin menarik lagi loh oleh Polda ya. Itu dilakukan lapor itu karena menjawab waktu Bareskrim itu dikomplain, itu ijazah itu dibandingkannya bukan hanya dengan mahasiswa Fakultas Kehutanan di tahun yang sama, tapi juga dengan mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, sampai ratusan, puluhan ijazah diambil. Termasuk pengesahan skripsi, diambil juga dari fakultas-fakultas lain. 118 sampel. Bahkan yang disita semua 500 sekian. 505 salah lagi. Ya. 505 saya yang minta. Ya, 500 sekian. Ini ngomong data sekali aja salah. 500 sekian yang disita. 505. Ini semua Susah. dibanding-bandingkan Itu yang jadi satu ya. di-expose, Karena kembali 118. lagi, ini kan harus dijawab juga, harus dipertanggungjawabkan. Ya, saya nggak bilang ini harus ke sidang, tapi kalaupun di sidang kan akan diuji dan terbuka, semua akan melihat. Baik, Ya. Bang Lalu Samaya kedua, tadi ada ingin lagi satu menyangkal. lagi, Mbak Elvira, ini saksi menarik pun ya. juga, saksi pun udah diperiksa di atas 100, Oke. terakhir 105. Dan yang menarik di kasus ini Mbak, di Polda itu sudah diperiksa ahli belasan orang. Tidak hanya ahli dari forensik, dari berbagai universitas dan institusi yang resmi, termasuk juga dari Fakultas Kedokteran dan segala macam itu. Nanti ini semua bisa akan dilihat dalam persidangan atau setidaknya nanti bisa diakses oleh Mas Roy dan teman-teman untuk juga melihat apa yang sudah ada di Baik. penyidikan. Bang Demikian, Haji? Mbak. Silakan, Pak. Ya, Mbak Elvira. Jadi gini, rekanku Bang Rifai, memang benar ini perkaranya sudah di SP2 Lidik ya. Tapi ingat, SP2 Lidik itu tidak mempunyai kekuatan hukum apapun gitu. Terhadap dokumen-dokumen yang tadi dikatakan oleh rekanku Bang Rifai bahwa sudah diperiksa, selama proses penyelidikan dilakukan pun sebetulnya bukti-bukti itu juga tidak pernah ditampilkan pada saat gelar perkara khusus maupun juga pada saat Dirtipidum menyampaikan hasil gelar perkaranya pada saat melakukan expose terhadap laporan TPUA terhadap Pak Jokowi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau kita bicara tahapan penyelidikan yang dihentikan oleh Bareskrim Polri, mohon maaf nih, penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri itu juga unprocedural KUHAP. Kenapa saya sebut unprocedural KUHAP? Karena pada tahap penyelidikan, baik yang diatur di dalam KUHAP maupun juga diatur dalam ini peraturan kepolisian loh ya. Perpol nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, itu banyak sekali kewenangan-kewenangan yang justru dilakukan oleh penyidik itu melampaui batas kewenangannya gitu. Misalnya gini, apakah pada tahap penyelidikan itu memang penyidik boleh melakukan instrumen uji forensik? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini ada
ada dasar hukumnya, yaitu Perpol nomor 10 tahun 2009 tentang penggunaan laboratorium forensik. Penggunaan laboratorium forensik itu hanya bisa digunakan, ini Perpol loh ya, ini resmi nih, hanya bisa digunakan dalam rangka mendukung penyidikan. Loh kok bisa pada tahap penyelidikan, ya, ada penggunaan instrumen laboratorium forensik. Dan sumber daripada penggunaan laboratorium forensik itu kan datanya harus sah, harus memenuhi asas prosedural. Asas proseduralnya itu adalah dokumen disita oleh penyidik, dan ingat, penyitaan itu hanya bisa dilakukan pada tahap penyidikan, karena itu adalah upaya paksa. Itu diatur dalam KUHAP, diatur dalam Perpol, ya, itu jelas clear, tidak bisa diperdebatkan. Pertanyaan kita, kenapa kemudian penyidik Bareskrim Polri pada saat menanggapi laporan dari TPUA langsung masuk kepada penggunaan instrumen laboratorium forensik? Itu cacat prosedural. Kenapa? Karena kami melihat bahwa ini ada satu strategi yang dilakukan oleh penyidik untuk mengunci laporan ini, untuk mengunci dugaan tindak pidana ijazah palsu pasal 263 KUHP. Kenapa? Karena kalau dinaikkan pada tahap penyidikan kemudian Periksa dihentikan, ijazahnya. maka bisa dilakukan pra peradilan. Tetapi pada saat dihentikan pada level penyelidikan, ya apa yang bisa dilakukan oleh pelapor? Tidak ada upaya hukum apapun. Karena itu, dengan adanya bukti-bukti baru ini, kami mendorong supaya proses penyelidikan di Bareskrim Polri itu dibuka kembali. Kenapa? Karena penyelidikan itu tidak menghasilkan kekuatan hukum apapun. Oke. Itu perlu dicatat. Ya. Bang Rifai yang selalu mengikuti prosesnya. Oke, saya tanggapi sedikit ya terkait apa yang disampaikan. Jadi mungkin pertama begini ya. Jadi soal apa namanya keberatan terhadap penyelidikan ini kenapa dihentikan? Sebenarnya kan sudah diajukan oleh Bang Roy Suryo CS dan kawan-kawan dengan meminta gelar perkara khusus. Bahkan saat itu untuk menjawab apa namanya rasa penasaran masyarakat, Bareskrim sendiri juga menghadirkan institusi di luar Polri seperti Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, Komisi 3 DPR, ya di dalamnya Irwasum, Propam dan segala macamnya disaksikan oleh banyak pihak dan semua dipaparkan. Ya. Yang memaparkan tidak hanya tim penyidik, tapi juga tim lapor semua ada di situ. Yang di dalam itu semua para pakar, bukan polisi, mereka tuh ASN, dokter-dokter, ahli kimia, ahli fisika, memaparkan kepada peserta gelar. Memang peserta gelarnya di sini adalah petinggi-petinggi Polri termasuk pihak-pihak luar itu. Semua orang bisa memberikan pendapat dan di situ sudah terang-terang, di situ juga dijelaskan kok bahwa ini sudah diambil semua gitu. Saya kan tahu aja mengikutinya dari situ. Ya. Dan keberatan-keberatan terhadap apa namanya tadi dalil bahwa tidak boleh dalam penyelidikan itu ada penyitaan, sudah dia sampaikan juga di situ. Bahkan saat itu saya juga menjawab bahwa buka Perkaba Reskrim nomor 1 tahun 2022. Jelas di peraturan yang terbaru, beliau rujukan 2022, ya, itu dibolehkan dalam penyelidikan itu dilakukan keterangan ahli, ya, bisa dia lapor, bisa dia visum dan segala macamnya, ya, itu dibolehkan, itu clear di Perkaba 1 2022. Kedua saya kasih contoh deh, ini yang mudah bisa dicerna oleh masyarakat. Apakah betul apakah dalam membuktikan sebuah perkara itu dalam penyelidikan tidak boleh dilakukan keterangan ahli gitu ya? Ada di sebuah rumah ada pembunuhan, ada di sebuah rumah kosong ada mayat di dalam ruangan, lalu ada penjaga rumahnya 2 orang. Heboh, RT semua melihat, lalu pertama diduga ini karena kematian. Reserse datang, semua dilakukan oleh TKP dan mayat ini dibawa karena berhubungan darah, dibawa ke lapor. Untuk diuji apakah karena kematian wajar atau tidak wajar. Pertanyaannya adalah, kalau mengikut dengan pemikiran dari abang kita, berarti mayat ini nggak boleh dibawa dong, harus naik dulu ke penyidikan, dari penyidikan baru diminta keterangan ahli, kan ridiculous itu. Justru saat itu saat penyelidikan adalah dibawa ke lapor, didengarkan, diuji, dicek, ternyata kematian wajar. Akhirnya apa? Tidak ada pembunuhan dan penyelidikan ditutup. Tidak perlu ditinggalkan ke penyidikan. Itu logika yang sederhana. Nah kalau dibalik, pokoknya naik dulu penyidikan, baru kita keterangan ahli, kan konyol. Tidak jalan menurut Anda. Sebentar, Pak Rifai. Mbak Elvira, saya tanggapi dulu sebentar. Pertama yang disampaikan oleh Bang Rifai dengan melakukan analogi pasal pembunuhan 340. Bukan analogi. Ini bagaimana kita melihat hukum acara di jalan. Saya paham. Gini, yang disampaikan oleh Bang Rifai tadi, rekanku Bang Rifai, itu kan adalah penggunaan untuk menentukan ada atau tidak peristiwa pidana dalam konteks pembunuhan. Betul. Ya, betul ya. Oke. Sekarang kita mengacunya kepada ini peraturan loh, kepolisian terkait dengan penggunaan laboratorium forensik. Ini sah ini. Ya.
yang disebut tadi peraturan Kabar Eskrim itu di bawah ini. Ini peraturan Kapolri. Itu Ini yang digunakan sebagai sumber Itu yang utama sebentar. spesialis. Ya, ketika misalnya kita bicara soal penggunaan laboratorium forensik, di sini diatur memang berbagai macam instrumen penggunaan laboratorium forensik. Ada terutama juga untuk mayat, untuk kemudian tindak pidana kejahatan di bidang transportasi, udara, laut dan sebetulnya. Kemudian juga termasuk di dalam dokumen palsu, ya. Termasuk kan dokumen itu masuknya dalam klaster pemalsuan dokumen dan mata uang. Ya, kalau kita baca di peraturan Kapolri. Nah, kenapa kemudian di dalam aturan ini dijelaskan bahwa penggunaan laboratorium forensik itu harus dilakukan secara ketat. Misalnya gini, kita bicara soal alat bukti pembanding. Ya, alat bukti pembanding yang didapatkan dari ijazah orang lain yang kemudian dibandingkan. Ingat loh, berdasarkan peraturan Kapolri, ketika kita melakukan uji banding terhadap alat bukti, maka harus memenuhi syarat material dan syarat formil. Terutama syarat formil. Syarat formilnya itu adalah alat bukti itu harus mendapatkan otentikasi. Pertanyaan kita, dalam tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim, meskipun Mas Roy Suryo bersama teman-teman pernah menyampaikan keberatan, tetapi lagi-lagi keberatan itu tidak indahkan oleh penyidik gitu. Karena memang itu kewenangan mereka. Dan mereka juga melanggar asas-asas hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP. Mereka tidak bebas, mereka tidak berimbang, dan mereka tidak jujur. Dikit aja, tak tambahin dikit. Pak Rifai, pada saat gelar perkara khusus awal Mei itu, saya ada di situ enggak? Ada, oke. Yang bicara di situ kalau tadi menurut Bapak banyak semua gelar. Jujur Pak Rifai, yang bicara di situ itu cuma Pak Juhamdani. Nggak ada yang lain. Ya Kak? Salah Pak Roy. Loh iya. Pak Roy hanya memahami gelar perkara di sesi pertama. Nah itu tidak fairnya. Ya, jadi pemirsa supaya tahu gelar perkaranya itu diadakan sepihak. Tidak, bentar. Sepihak. Gelar perkara ini ada Iya. 2 tahap. Nah itu yang nggak boleh. Tahap pertama. Itu yang nggak boleh. Gini, Pak. Klien itu harus hadir di dua-duanya. Polisi tidak bertanggung jawab pada Anda. Lah. Polisi bertanggung jawab pada publik. Oke. Ombudsman sudah kami Ya, karena datangi. pelapor kan bisa berpihak. Kompolnas Terlapor sudah juga kami bisa berpihak, datangi. kan begitu. Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM yang katanya tadi itu hadir itu Iya. Itu menyatakan harus dihadirkan. dia tidak tahu menahu, Anda tidak di sana ada merasakan. nggak di situ orangnya? Loh, ada. Ada kan? Ada, Ada. tapi tidak tahu menahu. Artinya kesimpulan itu dibuat susah oleh lah. kepolisian. Jadi Kalau- ini kalau jelas mereka ya. hadir lalu bilang nggak tahu, Yang dikatakan nggak tadi tidak benar. Tidak ada digelar semuanya. Yang ngomong itu hanya satu orang, Pak Nah, Juhamdani. ini biar- Itu pun hanya ngomong pakai slide yang nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya kan? Sesi pertama. Lah iya, Enggak, itu dulu. sesi pertama, itu yang terbuka ke rakyat. Jadi yang peserta gelar adalah seluruh petinggi-petinggi Polri plus Ya, eksternal. kalau sesi kedua itu untuk rakyat nggak? menentukan apakah ini bisa Sesi kedua dilanjutkan itu atau untuk tidak. rakyat nggak? ya. Sesi kedua itu untuk rakyat nggak? Yang kedua itu adalah dari UGM hadir, termasuk dari Lah itu nggak lapor. bisa. Nggak bisa. Betul, nggak Rakyat bisa. ada nggak? Memang yang Oke. menentukan gelar Anda tidak ada. Loh, iya itu salah. rakyat Komisi yang 3 mana? nggak bisa. Rakyat yang mana, Mas Roy? Udah jelas, Nggak bisa. Biar- Yang minta gelar perkara khusus itu adalah TPUA. Enggak, ini biar clear, Mbak. Ya, Bagi supaya rakyat. TPUA kok nggak ada di situ itu gelar gimana perkara khusus. caranya? Pada saat itu Mas Roy itu posisi Iya. sebagai apa? Saksi ahli. Saya Bang- ahli Bang- dari Bang- TPUA. ahli kan? Iya. Enggak, Bang, ini udah. edukasi Bukan hukum ya. TPUA. Makanya saya kan jadi kayak TPUA belain juga poin, nggak saya hadir. ada kepentingan. TPUA Tapi juga nggak begini, dihadirkan di situ. Gelar perkara itu adalah untuk pengambilan keputusan apakah penyelidikan ini dilanjutkan atau tidak. Lah iya. Pelapor dan terlapor semua subjektif. Lah iya nggak ada di Anda situ. pengen lanjut, saya pengen henti. Lah Makanya iya. kita berdua itu disatukan dalam satu ruangan yang dianggap subjektif. Oke, Mereka mendengarkan baik. pendapat kita kan. Iya, setelah Bang itu Roy yang bikin lain nggak- keberatan, nggak lalu kami menerima, menyanggah. nggak mendengar kok. Selesai itu di sesi 2, mereka mendengar UGM semua hadir di situ. Nggak Dan ada membawa itu, dokumen-dokumen nggak ada. Oke. Pada Komnas posisinya juga nggak hanya ada. saksi Apa ahli. namanya? Nggak ada. Bukan pelapor. Baik. Makanya Saksi saya ahli. nggak ada. Oke, Rakyat nggak ada. Untuk- Buat apa Harus gelar perkara subjektif itu? untuk Nggak ada itu. Baik, bohong. kita masih akan lanjutkan. Kita masih akan Iya, lanjutkan, Bang perkaranya Rifai. bohong kalau gitu. Mas nggak ada Rifai, gunanya. kita masih akan Biar lanjutkan. rakyat ngerti Lucu lah. juga Roy Gelar sebenarnya. perkara abal-abal. Oke, Semuanya abal-abal buat dia. Bapak-bapak, kita masih akan lanjutkan. Kami juga mengundang Dia yang Anda bohong menonton padahal. YouTube Luar CNN biasa. Indonesia untuk mengajukan pertanyaan. Nggak Tinggi Polri ada. mengambil keputusan. Baik, Nggak saya jelas, harus kan? jeda dulu. Saya Rakyat harus biar jeda. tahu Kita nih. lanjutkan. Kebusukan yang Saya terjadi. harus Tarik mengundang nafas. penonton YouTube. Jika ingin bertanya, Anda tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat YouTube CNN Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi di Head to Head with Elvira. Apel-apel.